Bismillah, pakai format gini lagi karena beberapa alasan ya. Yang pertama mau pamer hasil fotonya, kedua biar nggak banyak b-roll yang harus saya bikin buat video kali ini, dan ketiga buat membuktikan kameranya kalau dipakai ngerekam video di dalam ruangan kayak gimana ya. Audionya silahkan disimak. Kalau dari mikrofon internal Realme GT7 ini, saya pakai backup cadangan dari mikrofon shotgun yang langsung merekam file audio ke dalamnya. Ini pakai Zoom M3. Gimana? Mendingan pakai audio yang mana? Nanti saya kabarin ya, jadinya pakai yang mana untuk sepanjang video ini yang paling enak. Nah, jadi awalnya itu saya nggak terlalu gimana-gimana ya ketika banyak bocoran Realme GT7 bakal masuk ke Indonesia. Karena pas launching di Eropa pun harganya itu kok kayaknya mahal banget ya. Memang harga pakai euro di sana itu suka rada tinggi kalau dibandingkan dengan harga di Asia ataupun di beberapa negara lain. Tapi tetaplah kalau misalkan dirupiahin euronya waktu itu kan di atas 15 juta ya. Saya pikirannya mentok-mentok masuk ke Indonesia di harga 10 juta kurang 1000 lah, 999. Tapi ternyata Realme bisa jual di harga 8.499.000 rupiah normalnya. Dan dengan promo bisa didapatin di harga 7.999.000 rupiah alias 8 juta kurang 1000, dan mungkin bisa lebih murah lagi kalau ikutan promo marketplace sana sini. Jadinya smartphone ini malah menarik banget buat dibahas ya di level harganya, mengusung tagline flagship killer. Sebetulnya kalau jadikan flagship atau dinamain flagship juga ini masih bisa sih ya, walaupun mungkin kameranya jelas di bawah levelnya flagship dari brand-brand besar yang harganya belasan juta. Ada harga ada rupa lah ya. Tapi segini enak banget dipakai, malah saya betah banget pakainya, sudah dipakai foto sana foto sini. Banyak banget momen-momen yang saya abadikan dengan kameranya. Mungkin dari tadi teman-teman udah lihat ya. Apalagi saya betah banget pakainya itu salah satunya karena bodinya tipis padahal baterainya 7000 mAh. Hari ini flagship 7000 mAh kayaknya belum ada ya. Jadi dengan performa yang tinggi kita nggak mikirin lagi bakal boros baterainya. Kan baterainya besar banget 7000 mAh. Walau mungkin tidak bakal seawet kalau mid-range dikasih baterai yang sama, tapi tetap untuk ukuran flagship punya baterai besar sebesar ini tapi tetap tipis adalah salah satu kelebihan, biar nggak dikit-dikit ngecas jadi lebih tentram gitu ya. Makanya kalau bodinya yang nggak pakai logam saya nggak masalah, bahkan bahan grafin ini dikabarkan bisa membantu melepas panas lebih cepat kan. Toh saya selama ini pakainya pakai casing juga terus. Mungkin minus yang paling kerasa nggak ada di sebuah flagship, walaupun ini ngakunya flagship killer, tetap itu adalah wireless charging. Fitur-fitur lainnya udah flagship banget, bahkan hampir sama fiturnya dengan fitur milik kakak tertua, ya handphone flagshipnya Oppo, di mana ini saya temukan ternyata bisa connect ke MacBook saya dengan aplikasinya Oppo yaitu O+ Connect ya. Kalau kamu install di Windows juga bisa, katanya ada, tapi saya kebetulan udah nggak pakai Windows. Jadi cuma bisa manfaatin atau cek di MacBook saja, dan ini bisa buat transfer data dengan sangat mudah. Bisa sih ada satu fitur lagi buat nge-remote Mac kita dari handphone ini, cuma karena permissionnya rada-rada ngeri buat saya kasih, jadi saya skip. User experience dari Realme UI 6.0 ini juga, khususnya di GT7 ya, udah mirip banget dengan ColorOS. Banyak fitur-fitur yang ada di sini, multi-screen connect-nya, buat tadi connect ke O+ juga, itu ada. Kemudian always on display-nya bahkan sama persis dengan yang dimiliki oleh Oppo Find X8 series, Oppo Reno 13 series juga. Dan ini nih, UI kameranya juga sama persis, di mana ada Smart Scenes buat mode yang saya suka banget, yaitu mode silhouette. Filter-filternya juga pakai filter yang ada di Oppo, walaupun ini nggak ada tuningan Hasselblad. Bahkan sampai ada mode apa coba? Underwater kamera, dan kalau keluar ngeluarin bunyi air biar air-air keluar dari speaker grillnya. Itu ada juga di sini. Dan kalau ini saya rekam dengan mode movie ya di Realme GT7 ini. Kamera utamanya bagus banget, bahkan bisa rekam 4K 120 fps, 8K 30 fps, mode HDR juga ada, stabilisasinya juga kerasa banget. Nah, minusnya justru ada di kamera lainnya. Ya, misalkan kayak lensa ultrawide-nya yang ditemani sensor yang tidak terlalu tinggi resolusinya, dan hasilnya jomplang banget antara lensa wide dengan lensa ultrawide ini, termasuk juga lensa telenya, yang walaupun bagus, lengkap, ada ultrawide, wide, dan tele, tapi telenya hanya 2 kali, dan kayaknya bukan pakai periskop ya, mekanisme untuk zoomnya. Jadi hasilnya ya
gimana ya, in sensor zoomnya kan bisa 2 kali dengan detail yang sama bagus dan bisa makro kalau pakai yang in sensor zoom. Si lensa tele ini sama kayak di Oppo Find X8, nggak bisa terlalu dekat titik fokusnya. Kalau mau lebih dekat, akhirnya pakai 2 kali perbesaran yang in sensor zoom ya. Pakai lensa wide dengan cropping digital buat zoom 2 kalinya. Oh iya, satu lagi yang sama persis dengan kakak tertua. Frame watermark hasil fotonya juga dari tadi. Mungkin saya potong ya, biar bisa masuk lebih jelas fotonya di frame video ini. Tapi kalau mau lihat nih seperti ini, kalau framenya nggak saya potong, watermarknya persis banget kan kayak Find X8 dan juga Reno 13. Sekarang kita bahas jeroan. Ya, memang ini dipakaikan apa ya, prosesor yang bisa dibilang nanggung kalau buat flagship. Walaupun angkanya sama-sama ada 9400-nya dari Dimensity milik MediaTek, tapi kan ada huruf E-nya. Kok bedanya jauh banget? Yang 9400 biasa dan 9400 plus itu sudah 3 nanometer ya fabrikasinya. Yang ini masih 4 nanometer, walau performanya masih tinggi banget juga. Skor Antutunya saya tes hampir 2 juta dan skor storage-nya 160.000 yang artinya pakai UFS 4.0. Saya pernah main game PUBG Mobile, cincai banget, bisa chicken dinner, tapi saya nggak pernah main game yang lebih berat dari itu di smartphone manapun. Jadi so far saya enjoy aja kalau harus pakai smartphone ini terus, termasuk buat kebutuhan gaming. Oh ya, di video ini saya nggak bahas fitur-fitur AI yang dimiliki oleh Realme. Kalau AI Eraser doang mah udah bagus, kemudian Circle to Search juga pasti ada. Kalau mau bahas AI yang buat agenda, bisa sih kamu screenshot gitu ya. Bukan screenshot, kamu ada chat dengan siapa buat bikin janji di mana dan tanggal berapa, jam berapa. Kamu tinggal tap 2 kali di back covernya. Kalau udah kamu setting dulu tentunya, nanti AI-nya bakal membaca layarnya dan bikinkan appointment di agenda atau di kalender kamu. Ya, bisa juga, tapi dalam skenario nyata saya jarang melakukan itu. So, silakan cari referensi video di channel lain untuk bahasan AI di Realme ini. Yang jelas, ini udah megang banget, smartphone barunya Realme ini sudah siap banget buat dipakai bikin konten, buat dipakai buat teman-teman yang biasa pakai flagship. Karena apa? Ya, karena UI atau UX-nya sudah flagship banget. Kuncinya ada di ColorOS ya. Realme UI ini kan turunan ColorOS, sehingga bisa connect ke Oculus Connect di MacBook bahkan. Dan juga kayak tampilan-tampilan kecil, always on display-nya yang animasinya kayak gini juga saya suka banget dari dulu. Jadi, kalaupun harus pakai ini terus, nggak ada masalah. Bocoran dikit, saya sudah jual Vivo X200 Pro saya karena lebih suka UI-nya ColorOS. Tapi setelah membandingkan Oppo Find N3 dengan Realme GT7 ini, karena masalah harga dan juga masalah kepraktisan, saya putuskan buat jual lagi Oppo Find N3 dan bertahan di Realme GT7 ini ya. Kalau butuh layar besar, saya bawa tablet aja kalau buat nonton atau ngetik. Tapi kalau buat komunikasi, buka-buka aplikasi, sosial media, dan lain-lain yang hubungannya dengan kerjaan dan juga hiburan, saya sudah sangat bisa mengandalkan Realme GT7 ini. Kalau kamera, gimana dari tadi, puas nggak dengan hasilnya? Kalau saya, karena sudah pernah nyobain kamera yang lebih bagus, jadinya memang rada ada kurang gimana gitu ya. Ini harusnya kayak gini nih kalau saya pakai smartphone lain yang kameranya memang lebih mantap dengan harga yang lebih tinggi juga. Tapi karena mengingat harga Realme ini masih di kepala 8 jutaan, jadi saya bisa maklum sih dengan hasil kameranya yang overall tetap bagus, tapi kalau harus dibandingkan dengan flagship yang belasan juta, memang masih kerasa levelnya berbeda. Ya, kuncinya adalah di positioning ya. Realme tidak berusaha menjadikan smartphone ini saingan flagship-flagship lain dengan harga belasan juta. Makanya di Indonesia dijual di varian 12256 saja ya. Kalau kamu ngerasa nggak cukup dengan storage 256 tapi pengen baterai besar 7000 mAh dengan bodi yang tipis, mungkin bisa pertimbangkan sekalian yang versi Aston Martin ya, tim balap F1 yang sama Aramco itu yang warna hijau, yang juga punya storage lebih besar, RAM lebih besar, dan kelengkapan paket yang lebih luxury, termasuk masalah eksklusivitas ya. Konon kabarnya hanya 200 unit yang dijual di Indonesia. Jadi kalau kamu pegang, ketemu sama yang pakai lagi, sama-sama eksklusif tuh, sama-sama sling gitu ya, kayak ketemu sesuatu. Jadi boleh kalau misalkan ada budget lebih, pengen storage lebih, pengen baterai besar, handphone tipis,
performa ngebut, jadi nggak khawatir tentang masalah ngisi baterai, ngisi daya, boleh pertimbangkan Realme GT7 yang ini atau yang Aston Martin. Jangan lupa pengecasannya 120 watt dengan charger bawaan dan kabel bawaan. Kalau dengan power delivery ya masih di sekitar 33-35 watt sih saya coba. So, karena saya harus segera mengakhiri video ini karena di belakang sudah terdengar suara hujan yang makin deras. Paling saya simpulkan alasan saya senang dan betah menggunakan Realme GT7 ini. Yang pertama, baterai besar, bodi tipis. Ya, dengan performa setinggi ini, baterai besar itu adalah sebuah anugerah jadinya. Kemudian, user experience dari Realme UI yang merupakan turunan ColorOS membuat saya nyaman dan terbiasa menggunakannya. Ingat, ColorOS saya nilai sebagai salah satu yang terbaik untuk custom UI Android. Dan sejak saya tes bisa connect ke aplikasi Oplus Connect di MacBook saya, rasanya jadi berat banget buat meninggalkan smartphone ini ya. Untuk smartphone Android saya. Yang utama yang saya pakai buat kerja tetap masih padanannya MacBook yang satu brand. Tapi buat Android, buat berbagai kebutuhan lain, rasanya Realme GT7 ini cocok-cocok aja dan bisa mengakomodir semua kebutuhan saya. Sip, silakan menikmati hasil kameranya, terutama videonya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lubang di jalan. Awan. Allahu Akbar. Ultra wide. Ultrawide sayangnya cuma bisa di Full HD 30 fps ya rekamnya, padahal warnanya kece dan wide gini bagus buat rekam video. Di golden hour kayak gini enak banget. Kita panning lensa tele, zoom 2 kali. Haha, cuci kuda deh lah. 4K 120 fps. Nanti kita coba kalau dibikin slow motion ya. Coba kalau dibikin slow motion ya. Pas panning ini. Bandingkan antara di slow mo sama enggak. Oke, 4K 30 fps lebih stabil lah ya dibanding yang 120 fps jelas, karena beban kerjanya lebih ringan. Silahkan disimak audionya juga pas dipakai panning dan juga tilting 4K 30 fps kamera depan. Nah, udah ada matahari sekarang dari sebelah sana. Silahkan disimak. Rada kasar barusan panningnya. Apakah ada autofocus? Kayak nggak ada ya. Ultra steady di Full HD 30 fps. Tidak ada mode sound enhancement atau voice enhancement ya di kamera depannya. Nah, ini nggak ada backlight. Silahkan disimak.